Sebelum kita mendengar sharing firman Tuhan, mari kita bersama-sama siapkan diri kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang kami boleh naikkan. Betapa kami butuh Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Di tengah begitu banyak kesibukan yang kami lakukan dalam usaha atau bisnis kami bersyukur kami punya waktu untuk Tuhan. Dan biar Tuhan terus pimpin kami untuk menjadi terang dan garam, seperti visi dari komunitas ini, agar lebih banyak orang boleh melihat Kristus melalui hidup kami, Bapa. Kami mau serahkan sebentar perenungan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu ini dalam segala kelemahannya. Biar apa yang keluar semua berasal dari Engkau saja, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, izin sharing sedikit Bapak Ibu. Ini temanya juga termasuk baru, tadi ada yang nanya, ini tema apa gitu ya. Karena saya sendiri baru mempelajari hal ini kurang lebih 4-5 bulan yang lalu Bapak Ibu ya. Ininya boleh ngeling nggak Pak? Nggak ya? Sebentar ya. Harusnya ngeling. Iya. Oke, siap. Jadi hari ini saya mengangkat tema tentang Christian ambidexterity. Bagaimana kita berakar dan berbuah bagi Tuhan. Salam kenal Bapak Ibu, kerjaan saya sehari-hari bawain training seperti Pak William, saya di bidang training, tapi khususnya di bidang sales. Jadi saya banyak bawakan training ke perusahaan-perusahaan, ini singkatnya saja. Saya tadi sudah jelaskan Jemaat GKI Perniagaan, tapi karena sekarang saya tinggal di Gading Serpong, jadi saya beribadah di GKI Gading Serpong yang merupakan anak dari GKI Perniagaan, Bapak Ibu ya. Anak kredit posnya GKI Perniagaan dulunya. Saya pernah pelayanan sebagai pengurus Yayasan Pernias, sekarang masih mengurus di RPUK. RPUK itu Panti Jompo Bapak Ibu. Jadi GKI Perniagaan punya Panti Jompo di Muara Kasih Bilabong. Di Bilabong di sana kita punya tempat untuk para orang tua lanjut ya. Dan saya juga sekarang ini melayani di Majelis Pendidikan Kristen. Nanti mungkin di akhir saya akan cerita sedikit apa yang dilakukan oleh MPK ini. Dan saya juga pernah pelayanan di bidang di pengurus BPK Penabur Jakarta tahun 2018 sampai 2022. Itu perkenalan singkat saja Bapak Ibu. Nah pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah ada di ruangan ini yang pernah mendengar istilah ambidexterity atau ambidexter Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Belum, Pak Boy udah belum ya? Siap ya, belum. Saya sendiri baru dengar istilah ini 4-5 bulan lalu ya. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda mendengar kata ambidexterity ya? Ternyata ini konon asal muasal dari dunia kedokteran Bapak Ibu. Ya, kita akan lihat apa itu ambidexterity. Jadi ambidexterity ini berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin itu dua suku kata, itu ambi dan dexter. Kebetulan saya punya teman nama anaknya Dexter, dan saya juga pernah tahu Dexter itu artinya tangan kanan Bapak Ibu. Ada di sini punya anak namanya Dexter mungkin? Ya, Dexter itu artinya tangan kanan. Saya punya teman nama anaknya Dexter ya. Jadi kalau ambidexter itu, jadi kalau ambi itu keduanya, Dexter itu tangan kanan. Jadi secara harfiah, ambidexterity itu adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan sama baiknya Bapak Ibu. Jadi kalau kita nulis tangan kanan bagus, tangan kirinya harus bisa nulis. Ya dokter mungkin sambil melakukan kedua membedah atau apa, tangan kanannya harus bagus, tangan kiri harus bagus. Jadi ambidexterity itu sebenarnya sesimpel itu Bapak Ibu. Ya, ambidexterity adalah bagaimana kita mampu melakukan dua pekerjaan sekaligus, tangan kanan, tangan kiri dengan sama baiknya. Nah, jadi ada namanya ini karena pengusaha semua, ya saya juga sudah beberapa kali di sini, jadi kita harus melihat sedikit dari sudut bisnis sebelum nanti kita ke firman Tuhan ya. Jadi ada namanya business ambidexterity Bapak Ibu. Apa itu business ambidexterity? Yaitu adalah kemampuan perusahaan Bapak Ibu untuk menyeimbangkan dua strategi. Jadi Bapak Ibu selain dapat firman Tuhan, pulang dari sini juga pikiran nih bisnisnya mau diapain gitu ya. Nah jadi Anda harus melakukan business ambidexterity. Artinya apa? Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita sebagai pengusaha harus melakukan eksplorasi. Eksplorasi, yaitu perusahaan mencari inovasi dan peluang baru, lalu eksperimen, pengambil resiko. Jadi Bapak Ibu kalau perusahaan Anda mau berkembang, ya, menurut business ambidexterity, Anda harus terus melakukan eksplorasi. Inovasi baru apa lagi nih? Inovasi baru apa lagi nih? Nah, tapi di sisi lain, Anda juga harus sama baiknya melakukan eksploitasi. Eksploitasi itu artinya apa? Yaitu bagaimana Anda meningkatkan efisiensi dan optimalisasi karyawan Anda, internal Anda. Jadi perusahaan terus mampu melakukan eksplorasi, melakukan inovasi, di sisi lain harus melakukan eksploitasi. Kita banyak mendengar Bapak Ibu pengusaha yang bilang, udahlah gue masih gini aja, cukup begini aja, gitu ya. Boleh, salah gitu? Nggak salah ya. Artinya dia merasa yaudah cukup dengan seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang tertantang untuk berkembang, konsep bisnis ambidexterity ini boleh dipikirkan. Bagaimana tetap
mengeksploitasi ke dalam, tapi sisi lain melakukan eksplorasi. Ya, jadi Bapak Ibu, ambidexterity itu menggabungkan kedua hal ini untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dan efisiensi. Tadi saya juga sempat ngobrol Pak Pausi sama Pak Bambang juga, saya saat ini sedang kuliah, kalau senior saja udah lulus, Pak Dr. William, ya saya sekarang lagi kuliah Bapak Ibu, dan kita lagi belajar tentang corporate entrepreneurship, yaitu bagaimana perusahaan itu bisa diukur entrepreneurship ya Bapak Ibu. Dan saya sedang melakukan survei, kalau Bapak Ibu bersedia, saya lagi melakukan penelitian Bapak Ibu, nanti setelah acara, saya sedang melakukan penelitian untuk meneliti perusahaan ini, skala corporate entrepreneurship-nya berapa. Nah kalau Bapak Ibu bersedia nanti setelah acara kita boleh ngobrol sebentar Bapak Ibu ya. Saya membutuhkan 200 narasumber. Ya, saya membutuhkan 200 narasumber. Kalau Bapak Ibu mau diteliti, nanti kita bicara setelah selesai sesi ini ya. Jadi namanya business ambidexterity. Sekarang kita masuk lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi ini dua orang yang menguraikan bahwa organisasi ambidextrous itu adalah mengelola tuntunan bisnis saat ini secara efisien sekaligus beradaptasi dengan perubahan lingkungan di masa depan. Jadi kita Bapak Ibu diharapkan pulang dari sini mulai memikirkan ya, inovasi apa nih terakhir, jangan-jangan sudah lama tidak melakukan inovasi ya. Jadi tetap efisiensi, tetap inovasi tetap. Nah sekarang dari bisnis kita masuk ke individu ya, individu. Jadi individual ambidexterity itu adalah kemampuan seseorang secara efektif beralih dan menyeimbangkan antara aktivitas eksplorasi dan eksploitasi. Jadi kalau buat pribadinya ini, buat para bosnya, buat para pribadinya adalah mencari peluang baru, inovasi, adaptasi terhadap perubahan, dan eksperimen. Jadi kita harus terus melakukan eksplorasi Bapak Ibu. Tapi di sisi lain, kita harus mengoptimalkan, memperbaiki apa yang sudah ada. Ya, fokus pada efisiensi dan eksekusi yang stabil. Jadi kita juga melakukan eksploitasi internal kita. Ini namanya individual ambidexterity. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya tertarik? Karena ketika saya belajar ambidexterity, ternyata ada penelitian Bapak Ibu yang membahas khusus tentang sales service ambidexterity. Dan ini kebetulan bidang saya banyak bawain kemana tentang sales. Wah ini menarik sekali. Jadi dalam dunia sales Bapak Ibu ada namanya sales service ambidexterity. Apa itu? Jadi ini adalah upaya untuk mencapai dua tujuan Bapak Ibu. Di satu sisi Anda harus jualan banyak, harus menjual. Tapi di sisi lain, servisnya harus bagus. Nah Bapak Ibu ada persepsi yang tidak bagus tentang orang sales. Tadi Pak William juga sempat ngomong ya, ketika jadi agen asuransi, jadi apa, dimusuhin ya, karena cara jualannya. Nah jadi memang banyak di luar sana Bapak Ibu orang jualan, tapi servisnya jelek. Targetnya tercapai, tapi menghalalkan segala cara. Nah itu namanya nggak baik. Nah ambidexterity ini artinya kita harus jualan tetap tercapai, tapi servis juga harus bagus. Jangan sampai kehilangan teman tadi ya Pak William mengatakan ya. Jadi Anda kalau orang yang ngerti konsep sales service ambidexterity ini adalah dia jualan tercapai, tapi servisnya juga bagus. Jadi buat orang nyaman. Karena banyak orang sales yang menghalalkan segala cara, yang penting target tercapai. Itu yang nggak boleh Bapak Ibu. Ya saya sering kali membawakan training banyak sales ada hal tentu main dimasukin aja ke bonnya ya, padahal itu nggak boleh. Jadi sales service ambidexterity itu artinya adalah seorang sales yang secara bersamaan mencapai dua tujuan utama sekaligus. Memberikan layanan berkualitas dan mencapai target penjualan. Lalu ada yang bilang, Pak saya servis memberikan yang terbaik, tapi omset tidak tercapai. Nah itu ada yang salah ya. Jadi Anda harus mampu dua-duanya. Sisi jualan, sisi adalah Anda harus memberikan servis yang baik. Jadi nggak boleh servisnya baik, omset nggak tercapai. Omset tercapai, servis tidak baik. Tidak boleh. Itu namanya tidak ambidexterity. Nah, sampai sini saja Bapak Ibu mengenai bisnis selesai ya. Sekarang kita bahas firman Tuhan Bapak Ibu ya. Kita akan bahas firman Tuhan ya. Nah, tepuk tangannya buat Tuhan Bapak Ibu, buat Tuhan ya. Supaya nanti kita ngerti apa yang terjadi di dunia. Sekarang kita lihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Saya memikirkan ini cukup begitu Pak Hendra bilang, Pak Deddy sharing. Wah Pak, saya lagi belajar hal ini, saya bilang ini menarik nih, saya kaji lebih dalam Bapak Ibu ya. Walaupun saya belum menemukan jurnalnya, tapi saya bergumul tentang hal ini, makanya saya mau sharingkan Bapak Ibu. Apa itu Christian ambidexterity pertanyaannya? Kita baca firman Tuhan dulu Bapak Ibu ya. Kalau nggak kelihatan boleh boleh buka di tab masing-masing. Kita akan baca Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan dulu ya Bapak Ibu ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, untuk Matius 13 ayat 6 kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Matius 13 ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi Bapak Ibu, kata kunci dari dua ayat ini adalah berakar. Berakar ya. Sekarang kita lihat lebih lanjut ya. Kita baca yang Markus 16 ayat 15 bersama-sama Bapak Ibu, yang pendek yang panjang saya baca ya. Markus 16 ayat 15 bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya akan bacakan yang Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika tadi saya mendengar visi misi FGB disampaikan, wah luar biasa ya. Jelas sekali melakukan amanat agung, menjangkau jiwa, outreach, luar biasa. Nah Bapak Ibu, dari 4 ayat yang kita baca, saya merenungkan, memikirkannya. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Tadi dikatakan berakar. Ini kalau bahasa kata aslinya adalah memiliki arti berakar dalam, rizo gitu bacanya ya. Ini memberikan pengertian bahwa orang percaya, Bapak Ibu, kita semua harus memiliki Bapak Ibu? Hubungan yang mendalam dan kuat dengan Kristus. Jadi anak-anak Tuhan harus berakar. Surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, sebuah kota di wilayah Asia kecil, sekarang jadi Turki Bapak Ibu. Nah, jemaat di Kolose ini berhadapan dengan ajaran sesat. Ajaran sesat, mungkin dari kelompok yang promosikan kombinasi antara mistis, Yahudi, penyembahan, dan berbagai hal lainnya. Sama sampai hari ini juga banyak ajaran-ajaran sesat Bapak Ibu. Nah, Paulus menulis surat ini untuk meneguhkan jemaat bahwa segala kepenuhan ilahi ada di dalam saya Bapak Ibu. Dalam Kristus ya. Dan mereka tidak perlu mencari kepenuhan rohani di luar Kristus. Tadi Pak Alex cerita bisa umur sampai 91, yang penting dengar-dengar nama Tuhan aja ya Pak ya. Betul ya? Iya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, kita harus berakar. Berakar artinya apa? Kita menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya. Sesibuk apapun tetap harus datang acara FGB Bapak Ibu, betul ya? Setiap minggu, sesibuk apapun. Kang Tao boleh penting, tapi lebih penting firman Tuhan Bapak Ibu, betul ya? Iya ya, diajak meeting ntar dulu lagi ada FGB ya, nanti jam habis makan siang aja ya. Nah, Markus 16 ayat 15 tadi kita sudah baca. Yesus mengatakan perintah ini karena amanat agung ada di misinya FGB ya. Atau misi penginjilan adalah bagian sentral dari panggilan para murid. Setelah kebangkitan Yesus memberi tugas untuk menyebarkan kabar baik. Makanya hari ini kita tetap ada karena kita terus memberitakan Injil Bapak Ibu. Ini menandai momen penting dalam pelayanan para murid setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana mereka bukan hanya menerima ajaran, tapi sekarang dipanggil untuk menjadi duta Injil yang aktif di dunia. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat dua hal ini, apakah Anda merasakan ada sesuatu yang ambidexterity Bapak Ibu? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika kita ngeliat dari bisnis ambidexterity, individual ambidexterity, sales ambidexterity, nah ketika membedah firman Tuhan, apakah Anda merasakan ada satu yang ambidexterity Bapak Ibu? Ada dua hal yang harus dilakukan sama baiknya Bapak Ibu. Nah, boleh sharing Bapak-bapak, Ibu? Pak Hendra mungkin ada yang merasakan atau enggak berasa ya, enggak berasa. Ada yang merasa enggak Bapak Ibu? Ada dua tugas, dua hal yang berbeda tapi harus kita lakukan sama baiknya Bapak Ibu. Apa Bapak? Terima kasih Pak Boy. Tepuk tangan buat Pak Boy Bapak Ibu ya. Siap. Yang penting berani jawab Bapak Ibu ya. Karena di sekolah kita seringkali kalau jawab, kalau salah diomelin sama gurunya ya. Pokoknya jawab bagus Pak Boy. Terima kasih. Ada lagi? Yang penting berani dan rajin kata Pak William ya. Yang penting rajin ya. Siap. Nah Bapak Ibu, ketika saya melihat ini, di sini ada ambidexterity. Ambidexterity-nya apa Bapak Ibu? Christian ambidexterity merujuk pada kemampuan seorang Kristen untuk menyimbangkan cara efektif antara penginjilan dan pendalaman firman Tuhan. Jadi di luar sana Bapak Ibu, banyak orang yang terus beritakan firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana saat teduhnya? Kapan terakhir kali dia menggali firman Tuhan, melakukan PA pribadi dalam hidup dia? Tapi di luar sana juga ada orang yang terus menggali firman Tuhan, tapi hanya untuk dirinya, dan dia tidak pernah membagikan buat orang lain. Bukankah ini sesuatu yang ambidexterity Bapak Ibu?
dua hal. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita bukannya pilihan untuk mengabarkan Injil, tapi kita harus mengabarkan Injil. Iwan Fals pernah mengatakan, aku bukan pilihan. Begitu ya kata Iwan Fals lagunya ya. Firman Tuhan harus disampaikan, mengabarkan Injil bukan pilihan. Ini harus Bapak Ibu. Jadi mengabarkan Injil melibatkan penyebaran nilai Kristen di lingkungan kita, lingkungan baru, lingkungan kita, di keluarga. Yang mungkin belum pernah mendengar, cocok banget dengan misi FGB tadi ketika dibacakan pasti, wah ini cocok sekali dengan misinya. Sudah ada tertulis dengan jelas, dibacakan setiap minggu Bapak Ibu. Jadi ini mencakup penginjilan, mari Bapak Ibu, kita terus melakukan penginjilan. Mari kita terus melakukan misi, partisipasi dukung. Nanti saya akan ceritakan ada begitu banyak sekolah-sekolah di luar sana, sekolah Kristen yang akan segera tutup Bapak Ibu. Nanti saya akan kasih datanya. Ya. Bapak Ibu, inovasi dalam penginjilan. Banyak orang melakukan penginjilan caranya itu saja ya. Mungkin banyak penolakan apa segala macam. Kita ditolak. Kenapa kita tidak melakukan inovasi dalam penginjilan? Sekarang tadi sempat ngomong soal digital. Kenapa kita tidak memikirkan bagaimana menggunakan digital untuk mengabarkan Injil? Ada banyak sekali. Bapak-bapak ibu yang senior-senior di ruangan ini, terus kita berpikirkan inovasi apa lagi menjangkau orang tua. Biarkan orang anak muda memikirkan anak muda. Biarkan yang tua-tua memikirkan bagaimana menjangkau yang tua-tua di rumah sana. Yang mungkin gak bisa kemana-mana, udah umur 70 tahun, mau kemana gak bisa. Kemarin ada seorang ibu-ibu usia 70 tahun cerita. Dulu saya ngomel anak saya, sekarang anak saya ngomelin saya mulu, begitu ya? Iya, begitu ya? Emak-emak cerita ya, karena diomelin mulu sama anaknya. Dulu waktu kecil anaknya diomelin, ya. Kata diledekin sama tangannya, karma. Kita nggak percaya karma, ibu ya, bukan karma ya. Jadi Bapak Ibu kita harus mengabarkan Injil. Saya berharap pulang dari sini kita memikirkan inovasi apa yang kita mau lakukan untuk mengabarkan Injil, untuk menjangkau pria-pria di luar sana, pengusaha. Yang kedua Bapak Ibu, belajar firman Tuhan. Fokus pada mendalami firman Tuhan untuk pertumbuhan pribadi dan penguatan komunitas gereja dan komunitas pelayanan kita juga. Studi Alkitab. Kapan terakhir kali Anda menggali firman Tuhan Bapak Ibu? Pribadi ataupun kelompok. Penerapan ajaran. Mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa teman cerita, ada pengusaha-pengusaha Kristen yang sangat luar biasa. Kalau hari Minggu, haleluya. Tapi hari biasa, halelupa Bapak Ibu. Ada banyak, saya nggak perlu sebut namanya, Bapak Ibu tahu lah siapa namanya. Ya, iya. Jadi sering kali Bapak Ibu kalau ngomong bagus sekali firman Tuhan, tapi kehidupannya nyikat bis orang mulu. Caranya lebih kasar bahkan daripada orang yang non-Kristen Bapak Ibu. Iya, nggak usah disebut namanya Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu ya. Iya, ya. Jadi Bapak Ibu, pendidikan Kristen. Kapan terakhir kali Anda belajar Bapak Ibu? Belajar firman Tuhan secara khusus. Jadi ketika saya mempersiapkan ini, saya juga melakukan introspeksi. Saya sebagai seorang pembicara, saya harus juga terus berbicara, tapi saya juga harus belajar. Maka saya pikir saya perlu kuliah lagi, maka saya ambil kuliah lagi Bapak Ibu. Karena kalau kita mau melakukan sesuatu tapi nggak ada dasar, yang nggak berakar, bahaya sekali. Akhirnya bisa sesat Bapak Ibu. Banyak orang yang menjadi sesat karena mereka punya semangat tinggi, tapi mereka tidak isi dengan dasar yang benar. Dan itu berbahaya. Jadi seorang anak Tuhan, kita semua Bapak Ibu, perlu terus belajar dan mendalami firman untuk memperkuat iman kita secara internal dan personal. Sementara juga kita di sisi lain harus terus berapi-api mengabarkan Injil sebagai manifestasi eksternal dari iman kita. Jadi Bapak Ibu, keseimbangan ini memastikan bahwa pertumbuhan kita berjalan dengan kontribusi terhadap ekspansi. Inilah Christian ambidextrity. Kita harus terus berakar menggali firman Tuhan. Tapi kita juga harus terus mengabarkan Injil. Lakukan keduanya sama baiknya Bapak Ibu. Bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan hanya mengabarkan Injil, tapi tidak pernah membaca firman Tuhan dengan benar. Akhirnya berbahaya sekali. Nggak jelas. Menjadi sesat Bapak Ibu. Saya akan sedikit sharing tentang diri saya Bapak Ibu. Ini adalah foto waktu sekolah SD atau SMP. Karena waktu SD juga saya celananya udah biru begini, jadi saya lupain SD kayaknya masih SD ya. Ada foto saya di situ, daripada pusing nyari, saya lingkarin ini saya Bapak Ibu ya. Daripada nyari saya yang mana, saya lingkarin aja ya. Jadi saya ini lahir dari keluarga non-Kristen. Papa mama saya dibilang Buddha bukan, ya karena nggak pernah kuwihara, ya orang zaman dulu lah ya. Ya ada meja abu di rumah, kadang sembayang. Tapi kalau ditanya agamanya apa, ya bilangnya si Buddha. Padahal wihara juga jarang-jarang. Ya, saya anak ke-9 dari 10 bersaudara, Bapak Ibu.
Ya, mama saya meninggal ketika saya kelas 5 SD. Nah, puji Tuhannya Bapak Ibu, walaupun keluarga saya, papa mama saya non-Kristen, saya disekolahkan di sekolah Kristen. Di sekolah Kristen. Sekolahnya sekarang sudah tutup Bapak Ibu. Ya, nama sekolahnya Harapan Zaman. Pada zamannya, sekarang udah tutup Bapak Ibu dia. Iya ya, pada zamannya jadi Harapan. Sekarang sudah tutup, sudah bangkrut sekolahnya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, saya bisa disekolahkan sekolah Kristen. Di sana saya mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Walaupun dulu nggak ngerti. Dan ini adalah foto guru-guru saya Bapak Ibu. Salah satunya adalah guru agama saya yang saya lingkari ini orangnya. Sudah meninggal, namanya Nur Jaslan. Sampai sekarang saya masih ingat guru ini. Guru agama. Kenapa saya ingat? Karena guru agama ini kalau ulangan, dia akan melakukan hal berikut ini. Anak-anak, hari ini ulangan agama. Lalu dia mengambil kapur, dia gambar di papan tulis mata yang besar. Ini mata Tuhan anak-anak. Kita akan ulangan, Bapak akan duduk. Ada mata Tuhan di situ, ingat baik-baik. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Begitu ya? Iya. Lalu ulangan dia duduk, dia baca buku. Bagi saya mau mata Tuhan dah ya. Nyontek aja, apa ini? Apa ini? Iya. Dan saya tidak peduli itu mata Tuhan Bapak Ibu. Tapi hari ini setelah saya lulus, saya baru mengerti konsep mata Tuhan Bapak Ibu. Dulu saya mengabaikan, tapi hari ini saya ingat pesan Pak Nur. Ada mata Tuhan. Dan itu merubah saya Bapak Ibu. Saya yang orang non-Kristen gak kenal Tuhan, pelan-pelan dibentuk. Belajar firman Tuhan, mengerti, bertumbuh. Betapa bersyukur saya bisa mengenal Tuhan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di luar sana, ada banyak orang-orang yang perlu mengenal firman Tuhan. Satu waktu kemarin baru seminggu yang lalu, saya terima WA. Seorang suami istri ngomong. Istri cerita, saya sekolah, kerja jadi guru di sekolah swasta nih. Udah 3 bulan gak digaji. Terus kata suaminya, ya udahlah kalau gak digaji bulan depan berhenti aja. Masih bisa hidup. Terus istrinya bilang, ntar dulu. Kalau saya gak digaji, saya masih bisa hidup. Tapi kalau saya berhenti ngajar, anak-anak itu gak punya masa depan. Bapak Ibu, mari kita refleksi pribadi sebentar sebelum saya men-sharingkan satu bentuk pelayanan. Mari kita refleksi Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan saat teduh Anda saat ini? Ada lagu yang sederhana, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sesederhana itu Bapak Ibu. Kalau kita mau bertumbuh, maka kita harus berakar. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Itu doang rumusnya. Saya percaya Pak Alex juga mengatakan tadi beliau 91 tahun. Yang penting baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ketika saat teduh Anda tidak benar, maka ada yang salah dengan hidup Anda Bapak Ibu. Dan ini juga pesan buat saya pribadi. Ketika saya mulai tidak saat teduh saya pribadi, saya bertanya, apa yang mau kamu sampaikan Didi ketika kamu sendiri tidak punya hidup pribadi yang benar? Jadi mari Bapak Ibu, kita saat teduh setiap hari, sesibuk apapun. Menyisihkan, bukan menyisakan Bapak Ibu. Dan selanjutnya, sudahkah hidup Anda menjadi terang dan garam di lingkungan? Pengusaha punya 100 anak buah, 1000 karyawan. Mereka melihat Bapak Ibu. Jangan sampai mereka melihat kita Kristen, tapi di kantor mereka melihat, wah ini sih nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Dan terakhir Bapak Ibu, kapan terakhir kali Anda mendoakan orang lain atau memberitakan Injil kepada orang lain? Mari kita bergerak sama-sama Bapak Ibu. Kalau kita bergerak sama-sama, mari kita menjadi seorang Christian ambidextrity. Kristen yang terus berakar. Dan seorang Kristen yang terus berbuah menjadi berkat. Saya akan tutup dengan sebuah sharing Bapak Ibu yang saya lakukan saat ini. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi Bapak Ibu, inilah jumlah penduduk Kristen di Indonesia. Ya, ini konfidensial Bapak Ibu ya, karena nanti takutnya bisa disalah tafsirkan ya. Ini yang buat adalah BRC, Bilangan Riset Center dari Pak Handi Irawan, beliau sekarang ketua di Majelis Pendidikan Kristen. Jumlah penduduk Kristen tahun 90 sampai 2020 itu bertumbuh Bapak Ibu. Bertumbuh sangat luar biasa, lebih besar dari pertumbuhan kelahiran. Jadi banyak migrasi dari agama non-Kristen menjadi Kristen Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, pertumbuhannya sangat luar biasa ya. Nah, jadi kita lihat
80, 90, 2000, 2010, 2020, pertumbuhan orang Kristen tahun 2020 sekarang ini ada 7,6% Bapak Ibu. Sangat luar biasa sekali. Kemarin pas Paus datang ya, orang Katolik itu mungkin cuma 1-2% atau berapa persen, jauh lebih Kristen lebih banyak. Ya kita ada 7,6% Bapak Ibu. Lihat tumbuhnya sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu kenapa orang Kristen bisa tumbuh Bapak Ibu? Salah satu alasannya orang Kristen tumbuh adalah karena sekolah. Sekali lagi, salah satu orang Kristen tumbuh adalah karena sekolah. Karena banyak orang tua yang gak punya agama, pusing udah masukin sekolah Kristen, yang penting bener lah hidupnya. Dan banyak terjadi anak-anak Tuhan. Pak Handi Rawan salah satunya, dia di Solo, ya, dia keluarga dari China, non-Kristen, masuk sekolah Kalam Kudus, dan sekarang sangat luar biasa Tuhan pakai. Nah, tapi 3 fakta ini Bapak Ibu yang perlu kita pikirkan sama-sama ketika kita menjadi seorang Christian ambidexterity. Jumlah umat Kristen di Indonesia naik sebanyak hampir 4 juta selama 10 tahun. Persentase sekolah siswa Kristen di SD, SMP, SMA sekarang ini terdaftar di Kemdikbud adalah 8,9, 10,3, 9,4. Ironisnya Bapak Ibu, poin yang ketiga. Sekolah Kristen di Indonesia 40% mengalami penurunan. 30% mengalami stagnasi. Jadi dari 100% sekolah Kristen di Indonesia Bapak Ibu, hanya 30% yang sangat bagus. IPK, penabur, Kalam Kudus, semua yang bagus-bagus Bapak Ibu. Tapi 70% sekolah Kristen bermasalah. 40% tinggal menunggu waktu akan mati Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, sekolah-sekolah Kristen bersaing dengan sekolah negeri yang gratis. Kalau mereka kasih murah, nggak bisa bayar gaji guru. Kalau gurunya dibayar murah, pendidikannya jelek. Kalau pendidikan jelek, sekolahnya juga jelek. Itu lingkaran setan Bapak Ibu. Oh, itu masalah. Saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan semua. Tapi sekolah Kristen sedang tidak baik-baik saja. Nah, Quo Vadis sekolah Kristen. Gereja bertumbuh. Kita melihat anak Tuhan bertumbuh. Puji Tuhan, haleluya. Tapi Bapak Ibu, sekolah Kristennya hampir mati. Kalau kita biarkan, maka mungkin 10 tahun lagi tidak terjadi lagi pertumbuhan. Karena kita lupa banyak anak-anak yang harus dimenangkan di luar sana. Sekolah Kristen yang semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Sekolah Kristen adalah ladang pelayanan yang efektif. Benarkah gereja, perguruan tinggi, STT, pelaku usaha disebut di sini Bapak Ibu? Melihat yang sama. Mari para pengusaha yang Tuhan berkati. Apakah Anda melihat hal ini? Bapak Ibu, hari ini saya tidak minta uang, tidak minta apa-apa dari Bapak Ibu. Saya hanya mau ngajak Bapak Ibu melakukan sesuatu. Saya bersama teman-teman di MPK membuat sebuah movement namanya Profesional Kristen Mengajar. Apa yang kita lakukan? Kita mengajak para pengusaha-pengusaha profesional datang ke sekolah-sekolah kecil untuk sharing, bukan bagi duit Bapak Ibu. Jadi tolong nanti ketika pengusaha pulang sekolah, jangan bagi-bagi duit sinterklas Bapak Ibu. Karena semakin Anda kasih duit, semakin lemes dia Bapak Ibu. Semakin lemes dia. Yang diperlukanlah Anda mendampingi mereka. Karena mereka banyak yang ngerti bagaimana bertahan di tengah gempuran yang sangat luar biasa di luar sana. Ini yang di tengah yang kacamata itu adalah sales director dari Yamaha Bapak Ibu. Dia datang ke sekolah, ini sekolah di Bekasi Bapak Ibu. Sekolah SMA Teologi Kristen di Bekasi. Begitu dia masuk, ya ampun Dad, sekolahnya parah amat ya. Iya, ini sekolah kecil. Saya bilang biar kamu lihat tuh sekolah Kristen seperti apa. Jangan lihat penabur, jangan lihat IPK, jangan lihat Kalam Kudus Bapak Ibu. Lihat sekolah-sekolah lain. Ini di Jawa Tengah Bapak Ibu. Di Jawa Tengah itu adalah paling parah. Sekolah Kristen muridnya 60% Muslim Bapak Ibu. Sekolah Kristen muridnya Muslim. Ini di Palu Bapak Ibu. Ini Pak Hengki sama Pak Ismet berangkat ke Palu. Habis ke Palu sharing terus ngomong sama muridnya. Mereka cerita, Pak kami habis selesai sekolah, kami adalah ART. Loh Bapak kamu ART, pembantu? Bukan, mereka. Jadi di Palu itu mereka ini pulang sekolah ke rumah jadi pembantu Bapak Ibu. Besok pagi sekolah lagi, pulang jadi pembantu. Di Palu Bapak Ibu. Ini di Bandung. Ya, ini di Sukabumi. Ya, ini di berbagai kota di seluruh Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu ada banyak sekali. Dan sekarang lagi ramai di Gamaliel, sekolah Kristen di Gamaliel ditahan untuk bangun. Karena penolakan sangat luar biasa di sana. Nah Bapak Ibu, buat para pengusaha yang diberkati Tuhan, mari bila Anda punya hati untuk pendidikan,
Kami punya link sekolah Kristen seluruh Indonesia. Bapak Ibu mau kemana? Kami siapkan sekolahnya. Bapak Ibu datang berbagi iman. Iman itu adalah berbagi inspirasi, berbagi motivasi berdasarkan Alkitab. Bukan motivasi kamu bisa Bapak Ibu ya, tapi motivasi berdasarkan Alkitab. Dan bangun network dengan mereka. Pimpin mereka, adopsi mereka, sehingga mereka berkembang. Bagi Bapak Ibu yang nanti mau ngobrol lebih banyak, ini nomor WhatsApp saya, tinggal di scan. Ya. Saya sekedar berbagi, supaya kita terus bersama menjadi berkat dan terus bertumbuh. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu.